Assalamualaikum Laude. Waalaikumsalam Kakak Popi. Apa kabar? Baik sekali. Baik ya. Dan lumayan gugup kalau Kenapa? saya. Nah biasa kalau premier itu hari-hari yang menentukan. Kita bisa tahu kemungkinan penonton nanti akan seberapa banyak dan seberapa responsif dari premier. Oke, jadi seberapa banyaknya responsif itu dari premier ini ya? Ya kita bisa kira-kira ke depan. Kalau feeling kamu gimana? Feeling saya karena ini ranah 3 warna. Dalam mimpiku saya terbayang ranah 3 juta penonton. Wih. Tapi itu minimal ya insya Allah. Minimal, Masya Allah. Udah dibayangkan dalam Amin, mimpinya. amin. Berapa kali mimpi itu? Wah, aduh, 3 kali. 3 kali gitu. Susah ya. Oke, di sini berperan sebagai apa? Berperan sebagai Rusdi. Rusdi itu seperti apa sih? Rusdi adalah salah satu sahabat dari Alif, pemeran utama dari film Ranah 3 Warna. Dia karakternya selalu membawa hal-hal yang cair dalam dialog-dialog yang serius antara Raisa dengan Alif, di antara teman-temannya juga geng Uno. Rusdi yang paling, sepertinya yang paling lucu ya. Rusdi itu kalau dalam buku, Mas, kebetulan saya pembacanya juga, pembaca. Sebenarnya dia perantau dari Kalimantan. Sebenarnya perantau dari Kalimantan, tapi sebagaimana film biasa ada banyak adaptasi dan penyesuaian karakter. Akhirnya pas di filmnya saya Rusdi sebagai perantau dari timur saja, dari jadi ngalir gitu aja ngalir ya? gitu saja. Sesuai dengan kenyataan? Iya, kuliah di Bandung, bersahabat dengan Alif si tokoh utama. Kita punya geng namanya geng Uno. Oke, Gitu. seru tuh ya? Seru. Si Rusdi ini dengan Raim punya 3 ranah yang mirip. Si Rusdi dengan Raimnya. Pertama dia perantau, kemudian akademisi karena dia kuliah juga ya. Dan yang ketiga dia senang dengan sastra. Suka pantun dan puisi Rusdi. Oh, Ya, oke. sama persis seperti Raim. Oh, berarti sama dengan Sama karakter kepribadian persis, iya, sendiri iya, ya? iya. Oke, 3 aspek ini mewakili dirimu. Nah, kalau dari film ini apa insight yang bisa didapat perjalanan-perjalanan ini? Tentang sabar kali ya. Oke. Karena memang terkadang di dalam hidup kita ini terkadang so tahu terhadap ujian yang diberikan kepada kita. Kita berpikir ini sudah ujian yang paling tinggi. Terkadang kita ini so tahu terhadap ujian yang diberikan kepada kita. Dari Allah. Nah, kita so tahu, kita berpikir setelah mendung, hujan akan ada pelangi. Terkadang habis pelangi mendung lagi tuh. Oh, bisa gitu ya? Nah, terkadang begitu. Di film ini juga kalau kita lihat karakter Alif, terutama tentang perjalanan kesabaran. Makanya jargonnya man sabar zafira. Siapa yang sabar beruntung. Kita mengambil dalam kehidupan manusia pasti berpikir kan ada tantangan, ada cobaan gitu kan. Pada saat dikasih cobaan orang berpikir bahwa ini yang paling tinggi. Udahlah saya udah nggak sanggup ya Allah, saya udah nggak kuat. Tapi ternyata belum juga dikasih pelanginya. Nah, Atau pelangi muncul tidak lama, datang lagi mendungnya, datang lagi badainya. oke, berarti pelangi itu ternyata dikasih sebentar walaupun kita udah Kayak dikasih badai gitu kan. Oh, dikasih pelangi sebentar untuk tarik napas, dikasih lagi tantangan. Kasih lagi. Nah, Tidak. itu never ending berarti. Never ending because Terus dikasih lagi, dikasih because lagi. Life About the journey. Yeah, the journey Oke. dan tantangan juga. Dan tantangan. Nah, pada saat kita untuk berproses menjadi sabar, apa yang diajarkan di film ini? Sebenarnya memang kalau dibaca dari buku dan di film, soalnya saya penikmat dua-duanya. Iya, Kita iya. berakar dari membaca bukunya dulu, Iya. kemudian jadi bagian dari satu nama tokoh yang saya sudah baca. It's like I'm the superhero. Saya baca komik, tapi menjadi nyata begitu. Oke. Nah kalau ditanya tentang kesabaran tadi, saya sampai punya kutipan nih dari Film ini. bahwa terkadang kita ini merasa tidak sama seperti Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada hamba yang tidak sanggup. Nah terkadang saking besarnya ini cobaan, kadang-kadang kita berpikir, anjir kayaknya saya tidak sanggup deh. Seperti seolah-olah Tuhan mengingkari perkataannya sendiri.
baru saya sadar setelah perjalanan membaca dan juga lihat juga di film bahwa terkadang cobaan itu memang harus lebih besar daripada yang kita bayangkan. Soalnya Tuhan mau kita naik level. Cobaan yang besar hanya kepada orang-orang yang berarti kalau gitu kita harus punya keyakinan bahwa ini pasti kita akan naik level ujian itu. Berarti namanya iman ya. Kali. Ya, namanya kita punya keimanan untuk kita tuh tawakal pada saat menjalankan proses itu. Nah, dikaitkan dengan diri sendiri. Kepribadian diri sendiri. Apa kesamaan dengan Rusdi? Rusdi itu tadi kalau tiga aspek, perantau, tiga ranah yang sangat dekat. Akademisi, sastra. Dirimu seperti apa? Lumayan itu. Saya merantau dari 2012. Oke. Kemudian kuliah juga. Kemudian sangat dekat dengan sastra. Saya juga buat lagu juga. Kita juga buat tulisan juga. Sangat dekat. Sangat dekat. Terus dikasih tantangan nggak dalam hidup? Terhadap apa nih? Dirimu. Ya, hidup kan tentang itu. Oke. Tantangan terberatnya apa? Kalau dari sudut pandang perantauan adalah terkadang sukses yang kita gapai di tanah rantau tidak terlalu besar, artinya karena kita jauh dengan orang kita tua. sayang. Oke, itu poinnya ya. Ke dilema sih. Nah, terkaitan dengan usia, sekarang berusia berapa? 28. Oke, dari usia di sini, proses perjalanan ini ada pengaruh nggak dengan yang namanya tantangan, dengan ada rasa tadi kan, kayaknya kita dikasih paling tinggi tantangannya, terus ada lagi. Kayak ada nggak perasaan yang, ini sampai kapan sih saya dikasih tantangan, terus saya mau kemana? Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada perasaan seperti itu, tapi saya sudah tamat. Oh, udah tamat. Luar biasa. Saya selalu anggap hidup seperti kita lagi menulis perjalanan sejarahnya kita. Hidup seperti kita lagi menulis novel kita sendiri, di mana kita adalah pemeran utamanya. Kalau dipikir buku yang kalau hidup saya dijadikan buku, namanya judul bukunya Dewasa. Ada 3 bab yang sudah terjadi. Oke, apa aja tuh? Bab pertama, bab pramuka saya sebut. Iya. Nah, saya waktu awal-awal masuk pramuka lumayan kebalik hidupnya. Kemudian ada bab kedua, bab televisi. Saya masuk kompetisi stand up comedy. Kemudian bab ketiga yang paling sedih tapi yang selalu setiap saat membuat dewasa terus. Judulnya adalah Setelah Bapak Meninggal. Nah, bapakku sudah meninggal. Bab kedua saya pikir ini bab yang paling menyenangkan. Masuk di televisi, lihat kamera, lampu-lampu dan lain sebagainya. Tapi ternyata belum. Itu bab yang paling sedih menurutku karena kenapa? Ya sudah star syndrome. Ekonomi goblok. Masih ada ekonomi tapi ternyata mau di. Ya, oke. Ya, bab ketiga ini Setelah Bapak Meninggal judulnya. Saya pikir ini bab yang paling sedih. Iya sedih, siapa yang tidak sedih? Bapak yang meninggal. Tapi ini bab yang paling menyenangkan karena setiap langkahku selalu akan hati-hati. Mungkin saya kehilangan orang yang paling saya sayang, tapi saya lebih jaga yang saya punya sekarang. Oke, tanggung jawab keluarga dan lain sebagainya. Oke, pendewasaan terjadi. Iya. Makanya judulnya Dewasa. Dan akan terus. Bab 4 nanti sudah ada judulnya tapi belum ditulis. Oh, oke. Judulnya Menikah. Oh, menikah. Berarti ada tahapannya. Nah, berarti dirimu ini sadar tahapan-tahapannya ya? Lumayan beruntung bisa sadar bahwa ternyata hidup ini seperti menulis cerita kita sendiri. Oke. Itu perlu kebijaksanaan ya? Ya, alhamdulillah. Nah, titik baliknya tadi pada saat ayah meninggal mengalami manuver yang luar biasa ya? Saya tidak peduli lagi dengan lampu-lampu seperti ini. Saya tidak peduli dengan kamera jenis apa di depanku. Saya cuma melangkah jauh lebih hati-hati dan lebih bermanfaat setiap langkahnya. Kita tahu kalau saya sembarang melangkah di tanah rantau, ada adekku yang kelaparan nanti. Jadi inilah pendewasaan terjadi. Quarrel life crisis udah dilewati setelah memasuki fase pendewasaan diri. Tapi saya yakin ke depan akan ada lagi seperti pelangi itu, akan ada lagi menu lagi. Dan kamu siap untuk menghadapi tantangan itu? Iya, dan tidak masalah, berarti Tuhan mau kita naik terus. Oke, berarti kesadaran di sini bahwa Tuhan membantu melewati proses ini menjadikan dirimu yakin, beriman,
ya, bahwa bisa melewati semua tantangan karena Tuhan memberikan pasti ada batasannya setiap Batasannya. tantangannya. Jika batasannya kita anggap kita tidak sanggup, kita saya yang kurang percaya diri. Orang Tuhan saya percaya Gila. kali-kali. Keren banget. Terima kasih Laude. Terima kasih diskusi dan sharingnya. Kamu keren banget loh. Serius? Iya. Oh? Coba telanjang di sini. Dia harus ekstrim kayak gitu. Semangat terus coy. Tuh. Dan jangan berpikir cuman komedi jalan satu-satunya hidup. Oh, ngeri. Komedi everywhere. Kalau ini adalah pelajaran yang saya baru dapat 3 tahun terakhir setelah Bapak meninggal. Bahwa selama hidupnya saya selalu sibuk menjadikan orang lain sebagai patokan saya untuk dikalahkan. Padahal sebenarnya hidup kadang-kadang realita kasih tahu ke kita bahwa satu-satunya musuh yang harus kukalahkan ya adalah dirimu sendiri yang kemarin. Wes, keren. Jadi kita sebenarnya berkompetisi sama diri sendiri ya. Sendiri. Karena capek kejar orang terus. Dulu saya kejar Ari Kriting. Terus? Ari Kriting bikin ini, saya harus bikin ini. Abdul bikin, saya harus bikin ini. Oke. Capek kejar mereka. Mereka masa bodoh dengan hidupku, punya kehidupan sendiri. Sekarang saya harus kalahkan Rami yang kemarin. Kemarin saya bikin apa? Oh ini film, aktingku harus diperbaiki. Ke depan kalau ada film lagi akan lebih bagus lagi. Wah, keren. Good luck, sukses ya. Weh. Serius ya kali ini. Baru kali ini serius ya. Baru kali ini serius, biasanya ngelaca. Oke, terima kasih guys. Sukses ya, semoga mencapai target ya. Salam kenal juga.